Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramandaya Pratama. Saya dari kelas 17 3E11. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah statistika tentang regresi dan korelasi. Apa itu regresi dan korelasi? Di sini saya sudah menyiapkan bab pembahasannya tentang pengertian regresi dan korelasi. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi, orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Kendati demikian, ia mengamati bahwa ada kecenderungan tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Inilah yang disebut hukum Galton mengenai regresi universal. Dalam bahasa Galton, ia menyebutkan sebagai regresi menuju mediokritas. Secara umum, analis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen. Berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui, pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan. Korelasi merupakan teknik analis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan atau measure of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya, tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam perhitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Dalam contoh hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Analis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Dan untuk mempersingkat waktu untuk menjelaskan tentang regresi dan korelasi tersebut, di sini saya sudah menyiapkan untuk data manual Excel. Dan sumber datanya di sini saya mendaftar dari BPS tentang populasi domba. Dan bagaimana cara membuat tabel regresi ini yang saya screenshot di Word ini? Caranya kita ke Excel. Dan di sini saya sudah menyiapkan data dari populasi domba tersebut. Dan di sini saya sudah buat dan saya akan menjelaskan cara menghitung hasil dari populasi domba tersebut. Bagaimana cara membuat tabel regresinya? Pertama kita klik data, lalu kita pilih klik data analis. Lalu karena di sini kita mencari regresinya, kita pilih regression. Kita klik regression, lalu klik OK. Lalu di sini akan muncul regressionnya yaitu input range-nya dan untuk input X-ray-nya dan bagaimana cara input range-nya, kita klik di sini. Kita pilih dari populasi domba ini. Ini input range-nya, lalu kita enter. Lalu untuk input X-ray-nya, kita pilih karena saya hanya mempunyai satu data saja, kita pilih tahunnya untuk populasi domba ini, lalu klik kita enter. Lalu untuk di sini pilihannya kita klik table karena saya sudah mengklik sebelumnya, kita klik lagi table. Lalu untuk output optionnya kita pilih output range, saya sudah memilih sebelumnya. Kita pilih untuk menentukan hasilnya ini maunya di mana tempatnya. Kita pilih di D saja, lalu kita pilih atau klik enter. Kita pencet enter. Lalu di sini kita klik OK. Dan di sini karena saya sudah menemukan hasil sebelumnya, lalu di sini kita OK saja. Dan berikut hasil dari tabel regresi tersebut. Dan inilah hasilnya, summary output. Lalu bagaimana cara membuat tabel korelasinya? Karena di sini saya mengambil screenshot tabel korelasinya, di sini kita ke Excel lagi.
kita pilih tabel korelasinya. Di sini saya sudah menyiapkan tabel korelasinya. Sama untuk datanya, saya menyiapkan datanya yaitu tentang populasi domba juga dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Di sini caranya sama, cuma kita pilih untuk penjelasannya yaitu kita pilih datanya. Untuk data analisa kita pilih, karena di sini kita mencari tabel korelasinya, kita pilih correlation, lalu klik OK. Lalu untuk input range kita pilih semuanya data yang di sini dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Kita pilih populasi domba, lalu kita enter. Lalu untuk di sini pilihannya columns yang saya sudah memilih sebelumnya. Lalu kliknya label inverse now. Lalu untuk output optionnya kita pilih output range-nya itu cara untuk hasil menempatkannya, itu kita pilih di sini. Lalu kita hit enter, lalu kita klik OK. Dan di sini karena saya sudah muncul untuk hasilnya sebelumnya, saya sudah menyiapkan sebelumnya, lalu kita OK atau cancel saja. Dan inilah untuk hasil dari tabel korelasi tersebut. Dan bagaimana cara membuat SPSS-nya? Saya mendapatkan sumber data SPSS yang ini, mendapatkan data yang sama, yaitu dari BPS tentang populasi domba. Dan bagaimana cara membuat SPSS inputnya ini? Kita masuk ke SPSS, dan saya sudah menyiapkan data sebelumnya untuk SPSS tersebut tentang populasi domba ini. Dan bagaimana cara membuat inputnya? Untuk mencari outputnya, kita pertama-tama kita pilih analis, lalu kita klik regression, lalu kita klik lagi linear. Di sini akan muncul untuk linear regressionnya, yaitu untuk dependennya kita pilih untuk data Y atau populasi domba, dan untuk independennya kita pilih data X atau tahun, dan lalu kita klik OK. Dan di sini akan muncul hasil untuk output dari populasi domba tersebut, untuk hasil dari cara membuat SPSS tersebut. Dan ini muncul output SPSS-nya. Di sini ada regresinya. Di sini ada histogram. Dan ini muncul perhitungan dari output cara membuat SPSS yang saya buat sebelumnya dengan menggunakan input data terlebih dahulu. Lalu untuk outputnya di sini saya sudah melakukan screenshotnya dalam bentuk port, dan ini hasilnya. Dan cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.